Dalam sebuah buku berjudul Transylvanian Sunrise disebutkan bahwa pada tahun 1968, Presiden Rumania saat itu, Nicolae Ceausescu, memerintahkan pembentukan unit rahasia yang disebut Departemen Zero. Mereka bertanggung jawab untuk mencari anak-anak dengan kekuatan kemampuan supranatural. Di antara sekian banyak anak saat itu, seorang anak laki-laki bernama Cesar Brad menarik perhatian khusus. Dia tidak hanya memiliki kesadaran spiritual super, dia juga dapat mengetahui rahasia dalam pikiran orang lain melalui telepati, meramal masa depan, dan bahkan memiliki kecerdasan super melebihi orang biasa pada umumnya. Oleh karena itu, ia kemudian menjadi direktur Departemen Zero dan dengan bantuan satelit canggih Amerika. Perhatian, seluruh konten video di channel Mata Ketiga tidak mewakili pandangan tim produksi Mata Ketiga. Mata Ketiga hanya menyampaikan suatu informasi yang dianggap layak dipublikasikan untuk dikaji bersama. Terima kasih atas dukungan dan perhatiannya. Salam sehat sejahtera pemirsa setia Mata Ketiga. Berikut mari kita telusuri cerita hari ini. Pada musim panas tahun 2003, di daerah pegunungan Bucegi yang belum dijelajahi di Rumania, sebuah penemuan epik telah ditemukan yang sangat mungkin dapat mengubah takdir umat manusia secara menyeluruh. Penemuan ini dipublikasikan oleh penyelidik Radu Sinamar dan Peter Moon yang menyatakan bahwa pada tahun itu, dengan menggunakan teknologi satelit mutakhir, Pentagon menemukan sebuah anomali di pegunungan Bucegi, Rumania dan di dekat perbatasan Transylvania di bawah formasi batuan alami berbentuk Sphinx. Sphinx Rumania sekilas tampak seperti sosok manusia jika dilihat dari sudut tertentu. Pentagon berhasil mengamankan aliansi dengan departemen paling rahasia Dinas Intelijen Rumania yang dikenal sebagai Departemen Zero. Pakar fenomena paranormal dan juga pemimpin operasi Departemen Zero untuk pemerintah Rumania, Cesar Brad, adalah pahlawan utama sekaligus whistleblower dari peristiwa-peristiwa mengejutkan yang terjadi di pegunungan Bucegi. Dengan menggunakan teknologi rahasia Pentagon, orang-orang Rumania dan Amerika Serikat berhasil menembus sebuah ruangan di dalam gunung yang tidak dapat diakses oleh manusia. Di sana mereka menemukan peninggalan-peninggalan dari sebuah peradaban raksasa purbakala super maju, yang salah satunya berupa aula perpustakaan kuno dengan informasi yang sangat luas dalam bentuk teknologi holografik 3 dimensi. Di dalam kompleks markas di dalam perut gunung ini, mereka juga menemukan 3 terowongan raksasa misterius yang mengarah ke 3 lokasi penting di bumi, Giza, Tibet, dan perut bumi. Penemuan-penemuan mereka ini dipublikasikan dalam 5 buku berseri yang ditulis oleh Radu Sinamar dalam bahasa Rumania yang kemudian diterjemahkan ke dalam edisi bahasa Inggris dan dipublikasikan oleh Peter Moon. Buku pertama berjudul Transylvanian Sunrise, buku kedua Transylvanian Moonrise, buku ketiga The Mystery of Egypt, The First Tunnel, buku keempat Inside the Earth, The Second Tunnel, buku kelima The Secret Parchment, 5 Tibetan Initiation Techniques. Peter Moon adalah penulis buku berseri The Montauk Project, Experiment in Time, yang berisi catatan-catatan hasil eksperimen proyek penyelidikan paling rahasia mesin waktu. Dia dibawa ke dalam penyingkapan di Bucegi ini melalui penerbit Rumanianya yang kebetulan menjadi penerbit cerita yang luar biasa ini. Gua yang ditemukan di pegunungan Bucegi ini telah dilindungi oleh penghalang energi yang kuat selama puluhan ribu tahun. Hingga setelah Brad menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengubah frekuensi getaran tubuhnya, mereka akhirnya baru bisa menembus penghalang dan terkejut menemukan banyaknya teknologi super kuno di dalam, termasuk hologram raksasa yang akan terus memperlihatkan sejarah bumi. Sekitar 0,1 mg emas monoatomik cukup bagi seseorang untuk hidup ribuan tahun, dan 10 meja raksasa dengan tinggi 2 hingga 3 meter yang masing-masing mencatat ilmu-ilmu pamungkas di berbagai bidang yang mencakup bidang fisika, kosmologi, astronomi, arsitektur, teknologi, teologi, biologi, bentuk kehidupan humanoid, dan 2 ilmu misterius yang tidak dapat diungkapkan dalam bahasa yang ada.
Temuan-temuan terkait di atas bukanlah bagian yang paling mengejutkan bagi Cesar Brad. Yang mengejutkan Brad, Freemason, dan militer AS adalah mereka selanjutnya menemukan pintu masuk ketiga terowongan misterius di Gunung Bucegi, Rumania. Rahasia apa saja yang tersembunyi di ujung ketiga terowongan ini? Apakah orang yang membangun gua misterius itu adalah peradaban kuno yang tidak diketahui, alien, atau raksasa yang tahu dalam mengoperasikan meja raksasa itu? Dalam buku tersebut, Brad secara khusus menjelaskan bahwa tentakel logam pada mesin waktu itu sebenarnya adalah sejenis perangkat cerdas. Saat kita meletakkan kepala kita di ujung depan tentakel, perangkat akan aktif dan menyesuaikan dengan bentuk kepala orang yang berbeda. Selanjutnya kemudian perangkat cerdas itu akan membidik cakra leher. Dalam Hinduisme dan dalam sebagian budaya Asia, cakra dipahami sebagai pusat energi metafisik dan atau biofisis dalam tubuh manusia. Tidak peduli siapa Anda saat ini, kesadaran Anda akan seketika menjadi sangat jernih dan bahkan akan merasakan kenyamanan yang tak dapat dijelaskan. Kemudian Anda akan keluar dari tubuh dan melakukan perjalanan ruang dan waktu. Dengan kata lain, mesin ini dapat membantu kesadaran manusia meninggalkan tubuh, lalu dapat melakukan perjalanan ruang dan waktu. Pada tahun 1975, setelah penelitian bertahun-tahun, Nikolai Alexandrovich Kozyrev menemukan bahwa jika memusatkan kesadaran manusia, maka dapat memasuki time flow atau aliran waktu. Setelah memasuki aliran waktu, Anda dapat mengontrol kecepatan aliran waktu dan melakukan perjalanan ruang dan waktu. Jadi ada orang menggunakan teori Kozyrev untuk menciptakan cermin Kozyrev dan berhasil melakukan perjalanan waktu. Coba perhatikan dengan cermat. Cermin Kozyrev gambar kiri, bukankah terlihat sangat mirip dengan mesin waktunya Cesar Brad, gambar kanan? Intinya adalah keduanya tidak hanya mirip, cara kerjanya juga persis sama. Brad mengatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini disimpan dengan fidelitas tinggi dengan sejenis mikoplasma unik. Ada yang menyebut mikoplasma ini catatan akasik, sedangkan Kozyrev menyebutnya aliran waktu. Ia seperti sebuah memori super yang mampu merekam masa lalu, kini, dan masa depan yang belum terjadi. Sampai di sini, mungkin ada yang bertanya, karena masa depan belum terjadi, lalu bagaimana kita bisa mencatatnya? Dari sudut pandang Kozyrev, bahwa waktu sebenarnya seperti aliran air. Masa lalu kita tidak hilang ketika kita naik perahu menikmati pemandangan masa kini. Jadi kita bisa membalikan arus dan kembali ke masa lalu. Tentu saja, kita juga bisa mempercepat aliran air menuju masa depan. Artinya masa lalu, masa kini, dan masa depan ada secara bersamaan. Hanya sungai masa kini yang memiliki bentuk material yang selaras dengan keberadaan kita sendiri. Kita bahkan tidak memikirkan bagaimana kita sendiri melayang dari masa lalu ke masa depan melalui masa kini. Setiap momen dalam kehidupan kita saat ini menjadi masa lalu dan masa depan menjadi masa kini. Kita menghirup udara dari masa depan kita dan menghembuskannya ke masa lalu. Jika proses ini terganggu, hidup kita akan terganggu. Udara yang kita hembuskan, jenuh dengan karbon dioksida, sudah menjadi masa lalu bagi kita, namun tidak hilang kemana-mana. Sedangkan udara yang kita hirup ada di masa depan kita, tetapi juga sudah ada. Bahkan dengan contoh sederhana seperti itu, terlihat jelas bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan ada secara bersamaan dan bersifat material, karena udara yang dihirup dari masa depan sudah ada, seperti halnya udara yang kita hembuskan tidak hilang kemana-mana. Hanya udara yang kita hirup dari masa depan dan udara yang kita hembuskan ke masa lalu yang berbeda satu sama lain dalam komposisi kimianya. Dengan kata lain, materi dari masa depan melewati masa kini dan berakhir di masa lalu, berubah dan sudah berbeda dengan apa yang ada di masa depan. Dan perubahan ini sedang terjadi saat ini. Tentu saja pemahaman ini hanya satu momen dalam hidup kita. Tapi, pemahaman ini tidak hanya mencerminkan proses pernafasan, tetapi segala sesuatu terjadi menurut prinsip yang sama, baik kita memahaminya atau tidak. Namun dengan menggunakan contoh udara yang dihirup dan dihembuskan, terlihat jelas bahwa udara yang dihembuskan berbeda komposisi kimianya dengan udara yang dihirup. Dan dalam buku ini,
Brad juga mengatakan hal serupa. Ini adalah prinsip perjalanan waktu. Jadi ketika Brad mengetahui cara menggunakan perangkat itu, dia menyesuaikan pikirannya dan fokus pada sosok Yesus. Kemudian dia berteleportasi kembali ke momen penyaliban Yesus 2000 tahun yang lalu. Pada saat itu, Yesus sedang mengalami siksaan. Darahnya terus mengalir keluar dari tubuhnya, sementara orang-orang bersorak kegirangan. Pada saat demikian, Brad melihat Yesus sedang menatap kerumunan di sebelah kanan. Brad melihat ke arah kerumunan dan melihat 4 orang dengan model pakaian yang jelas-jelas tidak sesuai dengan zamannya. Mereka memiliki rambut emas. Brad mencoba semampunya untuk melihat wujud orang-orang ini dengan jelas. Selanjutnya kemudian, pada saat ini, Brad tiba-tiba merasakan seberkas energi yang membara. Dia melihat ke depan dan melihat Yesus sedang menatapnya. Pada saat itu, Brad benar-benar terkejut karena dia telah melakukan perjalanan melalui kesadaran. Logikanya, seharusnya Yesus tidak akan melihat dirinya. Namun saat itu, Yesus tidak hanya menatapnya, bahkan berkata, "Kamu sama seperti mereka, bukan berasal dari ruang dan waktu ini." Kemudian di saat Brad masih terkejut, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit, disusul kemudian sebuah pesawat raksasa tiba. Secara kebetulan, menurut penelusuran tim mata ketiga, banyak lukisan abad pertengahan yang menggambarkan penyaliban Yesus dan UFO itu memang benar-benar muncul di langit ketika itu. Namun ini adalah cerita lain. Alat penyimpanan. Selain alat penjelajah waktu yang tampak di tengah, terdapat juga lempengan batu yang tak terhitung jumlahnya di sudut paling kiri dan kanan di belakang ruang misterius. Karena lempeng batu tersebut diukir dengan bahasa yang tidak diketahui, para peneliti saat itu bermaksud mengambil 10 lempeng batu untuk menelitinya. Namun dalam prosesnya, mereka tanpa sengaja memicu perangkat tersebut. Kemudian lempeng batu tersebut segera memproyeksikan gambar 3 dimensi. Ternyata lempeng batu di depan mata para peneliti ini adalah perangkat penyimpanan super. Setiap lempeng batu mencatat banyak sekali informasi. Misalnya salah satunya mencatat tentang kesadaran manusia. Ternyata kesadaran kita biasanya terpencar. Sekalipun kita sedang memikirkan sesuatu dengan serius, kesadaran kita masih terpencar. Brad bahkan menggunakan kabut untuk menggambarkan kesadaran orang-orang pada umumnya. Dalam keadaan ini, manusia bukan saja tidak mampu menggunakan keterampilannya, bahkan mungkin menganggap telepati itu mustahil. Namun selama berlatih dengan serius, kita bisa memfokuskan kesadaran kita untuk mengirimkan telepati. Inilah prinsip telepati. Tablet lain merekam ether. Sebagai informasi, ether adalah medium yang dahulu didalilkan sebagai medium perambatan cahaya. Menurut catatan di tablet batu, segala sesuatu di alam semesta itu lahir dari ether. Sudah ada pada saat alam semesta lahir. Sederhananya, ether adalah semacam kondisi yang misterius. Dalam keadaan ini, di mana meskipun pikiran dalam ketiadaan pun dapat diubah menjadi materi. Misalnya, ketika seorang penemu menciptakan sesuatu, pertama-tama ia mengembangkan idenya dulu, lalu mewujudkannya. Namun seseorang dengan kesadaran yang cukup kuat dapat menciptakan idenya secara langsung melalui ether. Karena ether sebenarnya adalah lautan kode yang tak terbatas. Segala sesuatu di alam semesta memiliki serangkaian frekuensi getaran khusus. Misalnya, di mana ketika seseorang memasuki lautan ether dan menyesuaikan kesadarannya dengan frekuensi 1, 2, 3, 4, maka emas akan muncul di dunia nyata. Pantas saja ketika Tuhan berfirman, "Jadilah terang," lalu terang itu jadi. Perang di Mesir kuno. Selama proses pendeteksian, komputer supermikro secara tidak sengaja mendeteksi bahwa selain ruangan misterius di bawah Sphinx, juga terdapat terowongan di bawah piramida Agung Giza. Terowongan ini digali dari dasar piramida. Tujuan awalnya adalah menggali menuju ke ruang misterius, tapi entah kenapa tiba-tiba mengubah arahnya di tengah jalan dan bahkan berhenti menggali pada akhirnya. Saat itu, untuk sesegera mungkin memahami fungsi dan tujuan terowongan tersebut, Brad masuk ke perangkat penjelajah waktu. Tetapi saat dia kembali ke masa lalu, dia tak menduga ternyata melihat reptilian. Ternyata, terowongan di bawah piramida Agung Giza
digali oleh reptilian. Tujuannya adalah untuk merampas tablet informasi di ruangan misterius. Sebagai catatan, ruang misterius ini tidak berada di dimensi kita. Oleh karena itu, pada akhirnya terowongan tersebut digali secara membabi buta hingga menyimpang dari posisi sebenarnya. Dengan kata lain, ruangan misterius ini memang benar-benar memiliki kesadaran dan dapat menentukan siapa yang boleh masuk. Bukan hanya reptilian saja yang mencari ruangan misterius tersebut. Brad bahkan melihat Anunnaki juga ikut serta dalam penggalian tersebut. Karena pada akhirnya mereka tidak berhasil menemukan ruang misterius, kawanan reptilian curiga Anunnaki mungkin telah menemukan ruang misterius dan bahkan dengan sengaja mengganggu penggalian dengan maksud memonopoli semua informasi di ruang misterius. Karena itulah, kedua belah pihak bertempur di puncak piramida Agung Giza. Pasca disintegrasi Uni Soviet, terdapat bocoran file KGB yang menunjukkan bahwa KGB sebenarnya telah menemukan terowongan misterius di Mesir dan menemukan mumi setinggi 2 meter di dalamnya. Meski gambar ini terlihat buram, namun banyak netizen yang percaya bahwa mumi ini pastilah alien. Jika tidak, mengapa Uni Soviet mengklasifikasikannya sebagai top secret? Di akhir buku Transylvanian Sunrise, Brad berkata, "Saya tahu banyak pembaca akan menganggap isu buku ini sebagai fiksi ilmiah. Namun sebenarnya, jika Anda mencoba memfokuskan kesadaran Anda dan terhubung ke Akashic Record, Anda akan tahu bahwa semua yang saya katakan itu memang benar adanya. Masalahnya adalah, apakah kita akan berhasil?" Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.